Selamat datang di Corpus Linguistics Lecture Series, pertemuan kedua bagian ketiga, di mana saya akan memberikan beberapa ilustrasi dalam hal pengumpulan data korpus. Jadi ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah tentang pengumpulan data secara umum saja. Kemudian seberapa otomatis. Yang kedua ya, seberapa otomatis data itu bisa kita kumpulkan. Dan untuk yang ketiga dan keempat adalah pengumpulan data korpus secara kasuistis, yaitu dari korpus Ignelli, ini learner corpus atau korpus pembelajar, dan yang selanjutnya adalah dari COIN, yaitu korpus Indonesia yang dimiliki oleh Badan Bahasa. Untuk kualitas audio yang lebih baik, saya sarankan menggunakan headphone atau earphone. Untuk pengumpulan data sendiri, ya kita bisa mengumpulkan data itu berupa data lisan, tulisan maupun video ataupun kombinasinya. Ya, nah itu mengenai data yang betul-betul harus kita kumpulkan. Nah selain data, actual data, ada juga metadata, yaitu data tentang data itu sendiri. Nah kalau misalnya kita kumpulkan speech atau text, ya dari seseorang atau dari beberapa orang, maka metadatanya yaitu ada beberapa kemungkinan ya. Salah satunya mungkin adalah respondents gender atau jenis kelamin dari responden yang memproduksi data tersebut. Kemudian bisa juga nationality ya, kenegaraannya. Kemudian domain dari atau jenis teks dari teks yang kita download kalau misalnya kita mendownload teks tersebut dari internet. Dan kemudian bisa juga year of publication atau kapan teks tersebut dipublikasikan. Dan ini penting nanti metadata ini bisa menjadi sangat penting apabila kita ingin meneliti korpus secara historis atau kita sedang meneliti korpus, kita ingin membuat korpus diakronik seperti itu. Selanjutnya, seberapa otomatis sih satu data itu bisa dikumpulkan? Jadi data itu bisa dikumpulkan dengan metode yang otomatis, secara manual maupun kombinasinya. Ya, jadi otomatis di sini tidak bisa jadi tidak sepenuhnya otomatis, tapi ada sentuhan-sentuhan manualnya. Begitu juga korpus yang dikumpulkan secara manual. Ya, dalam skala tertentu mungkin dia bisa dikumpulkan secara otomatis meskipun tidak seluruhnya. Nah, sekarang kita ke studi kasus yang pertama yaitu Corpus Ignelli. Jadi Corpus Ignelli ini sebetulnya project leadernya adalah Dr. Shin Ishikawa dari Kobe University dan peran saya sebagai co-author yaitu mengambil data di Indonesia karena data yang diambil ini berasal dari beberapa negara di Asia dan saya bertanggung jawab untuk region daerah Indonesia. Nah, untuk informasi yang ada di dalam korpusnya sendiri, yang pertama ini adalah korpus pembelajar. Pembelajarnya itu kebanyakan di Asia, bukan kebanyakan ya, tapi semuanya berada di Asia. Kemudian subkorpusnya itu ada Ignelli yang lisan dan tulisan ya. Untuk yang tulisan ada yang berjenis esai ya, yang masih asli, dan yang kedua adalah esai yang sudah dikoreksi. Saya kebetulan berpartisipasi pada pengumpulan data yang lisan ya, baik yang sifatnya monolog maupun yang sifatnya dialog. Sebelum pengumpulan data ini sudah ada beberapa masalah ya. Jadi misalnya mulai dari masalah yang sangat kecil ya. Jadi misalnya ada kesalahan penulisan di dalam formulir pengumpulan data responden ya. Kalau ini sih tidak terlalu signifikan ya. Dan yang kedua yang saya rasa cukup signifikan adalah bahwa formulirnya itu membutuhkan para responden untuk mengisi nama belakang. Nah, perlu dicatat bahwa tidak semua orang Indonesia itu punya nama belakang. Ya, contohnya saya hanya punya satu nama dan biasanya saya isikan pada kolom nama depan saja atau nama belakang saja. Nah, ini bagaimana? Apakah harus diisi dua-duanya? Ya, kalau memang harus diisi dua-duanya bagaimana? Apakah diulang atau dibagi dua atau bagaimana? Ya. Kemudian masalah lain adalah di dalam formulir tersebut
ya, ada prompt. Ya, jadi prompt ini semacam stimulus ya, stimulus supaya mereka nanti berbicara, mengeluarkan data, yang meminta para respon ini menjelaskan perbedaan antara komputer Windows dan Mac. Nah, perlu dicatat bahwa tidak semua orang itu tahu bahwa ada komputer lain selain Mac, selain Windows ya. Jadi yang mereka tahu mungkin hanya Mac, hanya Windows saja, bukan Mac. Nah, ini juga perlu diperbaiki ya. Dan untuk perbaikannya, keputusannya adalah mengubah pertanyaan, what are the merits and demerits of your Windows PC? Jadi apa kelebihan dan kekurangan PC atau komputer Windowsmu. Nah, ini adalah hasil akhirnya ya. Dan untuk pengumpulan data ini sendiri tidak ada data yang dikhususkan untuk traveling ya, data perjalanan, budget maksud saya, bukan data. Jadi budget yang dikhususkan untuk perjalanan ini tidak ada, sehingga totalnya lamsam saja begitu ya. Sehingga saya hanya mengumpulkan responden itu dari 4 kota di Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan prinsip oportunis karena memang pada saat itu hanya dari 4 kota itulah yang ada di sekitar saya, di mana saya bisa melakukan perjalanan dengan tidak terlalu memakan banyak biaya dan mendapatkan data. Dan perekrutan responden ini tidak saya lakukan secara terbuka ya. Namun saya lakukan dengan menghubungi beberapa rekan saya di 4 kota tersebut dan mereka yang membantu saya mencarikan responden. Masalah lain adalah pada instrumennya. Jadi untuk instrumen standar seharusnya saya menggunakan handycam. Tapi kalau saya menggunakan handycam, saya perlu mengirimkan handycam itu kembali ke Jepang ketika proses pengumpulan data ini selesai. Padahal biaya pengirimannya sendiri itu lebih mahal ya, dan sangat mungkin sekali terjadi kesalahan dan bisa merusak handycam itu sendiri. Jadi keputusannya adalah menggunakan telepon genggam saya yang memang memiliki kamera untuk merekam. Selain itu saya juga menerima topeng ya. Topeng ini digunakan untuk menganonimisasi, menyembunyikan wajah responden. Tapi topengnya ini dipotongnya itu kurang begitu baik sehingga terasa tajam gitu di hidung dari responden ya, sehingga saya modifikasi sedikit supaya topeng itu tetap nyaman dipakai oleh para responden. Pada pengumpulan data yang sebenarnya ada beberapa masalah pada beberapa responden awal begitu ya. Dan kemudian ini saya antisipasi untuk beberapa responden berikutnya. Yang pertama adalah ada semacam audio loss ya ketika sedang merekam. Nah, ini saya nggak tahu sampai sekarang itu penyebabnya apa, apakah karena konfigurasi telepon saya yang tidak mengizinkan untuk merekam data lebih dari beberapa menit gitu ya. Nah, untuk antisipasi akhirnya saya pakai 2 telepon genggam. Ya. Jadi kalau telepon genggam yang satu bermasalah, yang backup ini lah yang akan kita gunakan. Kemudian masalah yang kedua, juga ada semacam keributan bukan keributan perkelahian ya. Jadi ada suara yang mengganggu begitu dari luar tempat pengumpulan data. Memang kebetulan tempat pengumpulan datanya ini tidak di studio tapi di ruangan gitu ya. Apakah ruang dekanat ataukah ruang kelas dan sebagainya, sehingga memang tidak didesain secara audio ya, untuk menghasilkan audio yang terbaik, rekaman audio yang terbaik. Jadi saya kadang-kadang masih mendengar ada suara orang lagi latihan marching band atau sedang konser musik di samping gedung atau ruangan tempat saya mengambil data. Jadi solusinya adalah kita menggunakan earphone ya untuk mengoptimalkan bagaimana suara itu bisa terekam dengan baik. Nah, permasalahan lain yang muncul adalah bahwa beberapa responden ini tidak responsif. Jadi saya sudah berusaha sebaik mungkin supaya mereka bisa melakukan tugas dengan baik gitu ya, supaya saya bisa memperoleh data, tapi masih belum berhasil juga. Nah, untuk responden-responden seperti ini ya, yang agak sulit untuk dipancing berbicara begitu ya, secara kasarnya, maka datanya saya pinggirkan, tapi mereka tetap saya beri dana kontribusi ya. Jadi ini untuk
untuk pengumpulan data ini, setiap responden, baik yang datanya saya ambil atau tidak, yang saya gunakan atau tidak, kalau dia sudah duduk di meja rekaman, maka dia akan saya beri semacam dana kompensasi seperti itu. Nah, kemudian masalah selanjutnya ini mungkin tidak terlalu besar ya, tapi cukup membingungkan. Jadi ada beberapa siswa begitu yang namanya sama. Nah, ini mungkin ada nama-nama yang pasaran gitu ya. Dan antisipasi saya setelahnya itu adalah bahwa saya selalu menambahkan kode di samping namanya. Jadi kalau ada nama yang kebetulan sama, maka kita untuk patokan bisa menggunakan kode yang berbeda. Sekarang kita melangkah ke studi kasus yang kedua, yaitu KOIN, Korpus Indonesia. Sebelum memperoleh data ini, saya di briefing oleh rekan dari Badan Bahasa bahwa bahwa bagian saya ya, karena ini kerja tim saya itu memiliki tujuan atau memiliki target untuk mengumpulkan data dari media. Ya, dari beberapa domain, ada editorial, ada gaya hidup, olahraga, dan sebagainya. Nah, saya gunakan untuk menggunakan metode yang otomatis, yaitu saya menggunakan program atau mendesain program ya, untuk mengambil data tersebut dari internet. Ya. Nah, ada beberapa website berita yang berpotensi untuk menjadi target pengumpulan data. Tapi masing-masing sumber data ini memiliki perbedaan dalam hal permit atau dalam hal perizinan. Ada sumber data atau koran-koran yang memang sumber datanya sudah memperoleh perizinan ya. Jadi Badan Bahasa sudah mendapatkan izin bagi saya ya, untuk saya mengambil data dari koran tersebut. Jadi ini jangan dibayangkan saya menghubungi korannya terus mereka langsung memberikan datanya begitu saja, tidak ya. Jadi izinnya itu adalah izin untuk mengambil data yang tersedia memang di internet. Kemudian ada beberapa sumber-sumber potensial yang perizinannya itu tidak dikemukakan secara jelas. Nah, untuk yang seperti ini atau masih dalam proses ya, itu kita tidak gunakan datanya. Jadi kebetulan ada yang sudah saya download, jadi saya download dulu datanya. Tapi ternyata tidak digunakan, ya sudah akhirnya datanya tidak saya pakai begitu dan saya hapus. Kemudian ada juga yang masalah perizinannya itu ditulis dengan jelas. Jadi misalnya di detik.com ini ya, ini salah satu contoh yang cukup baik karena di situ ditulis di copyright-nya, pemanfaatan materi untuk keperluan pendidikan dan sebagainya tidak harus mendapatkan izin. Nah, berarti ini positif ya. Jadi saya bisa langsung mengumpulkan data dan kemudian Badan Bahasa maksud saya itu cukup bersurat saja ke detik.com bahwa data-data mereka digunakan untuk keperluan pendidikan, khususnya pembuatan korpus. Pada tahap pemerolehan data, pengumpulan data yang sebenarnya, ini ada beberapa kesulitan, ya, dan yang sebetulnya sudah memang saya prediksi. Jadi setiap website pemberitaan itu, setiap website surat kabar, itu memiliki struktur web yang berbeda. Maka crawler, konfigurasi crawler, software yang saya gunakan untuk mengambil data, ini perlu saya perbaiki. Dan kemudian saya ubah maksudnya. Kemudian ada beberapa inkonsistensi dalam hal struktur webnya. Ya, misalnya kalau di domain olahraga, struktur webnya A, tapi di domain gaya hidup, struktur webnya itu B. Nah, ini juga perlu konfigurasi khusus. Ya. Kemudian ada juga domain-domain atau jenis-jenis teks yang tidak secara jelas diekspresikan dalam judul subbab subkolom surat kabar tersebut ya. Misalnya lifestyle. Ada beberapa surat kabar yang tidak memiliki kolom lifestyle. Nah, solusi yang saya ambil adalah saya mengambil beberapa kolom lain yang kira-kira relevan. Jadi seperti traveling, teknologi, gadget, mobil, dan sebagainya. Lalu ada juga beberapa website pemberitaan yang tidak bisa saya tembus karena ada extra layers of security. Ya, jadi ada yang memang lost begitu saja ya websitenya.
langsung diambil bisa, ada yang membutuhkan semacam login begitu dan bisa saya tembus, tapi ada juga yang sulit saya tembus. Gitu. Nah, untuk website-website yang sulit ditembus seperti ini, biasanya saya tinggalkan dan ada beberapa, tidak terlalu banyak, yang saya kumpulkan secara manual. Gitu. Dan terakhir ada beberapa elemen metadata yang tidak tampil di dalam website atau web page tersebut. Jadi biasanya kalau sebuah artikel itu selain ada beritanya, ada judul, ada juga nama penulisnya, ya, penulis atau wartawan yang menulis berita tersebut. Nah, ini kadang ada yang tidak ada yang tidak ada nama wartawannya, ada juga yang ada nama penulisnya tapi bukan wartawan, ya, tapi editor. Nah, ini agak bermasalah karena di perintah yang saya dapat adalah bahwa yang saya tulis harus nama wartawannya. Nah, jadi saya mengambil keputusan bahwa yang tidak ada nama wartawan nih sebisa mungkin saya buang, ya. Tapi kesulitannya adalah ada satu surat kabar, ya, ada satu portal berita yang memang nama wartawan itu hampir tidak ada. Ya, jadi ini agak menyulitkan dan akhirnya untuk proses balancing supaya balance antara satu jenis teks dan teks lainnya, untuk surat kabar tersebut memang ada sebagian kecil, ya, ada sebagian kecil yang tidak ada nama penulisnya seperti itu. Nah, tapi kalau masalah metadata yang lain, contohnya seperti tahun publikasi begitu, ya, tanggal publikasi, itu hampir semuanya bisa saya dapatkan. Nah, setelah mendapatkan data ini tidak begitu saja bisa kita serahkan ke klien kita begitu, ya. Nah, pada saat itu saya harus membuat program kecil untuk membersihkan data tersebut karena datanya dalam tanda kutip, ya, masih kotor karena ada kadang beberapa link yang masih terikut begitu. Kemudian ada beberapa elemen-elemen HTML, ya, semacam bahasa pemrograman untuk website begitu yang masih ada, ya, walaupun crawler yang saya konfigurasi sebelumnya sudah saya desain sebaik mungkin untuk menghindari pendownloadan data-data tersebut. Jadi saya harus membersihkan lagi. Selain membersihkan, saya harus memformat, ya, data tersebut sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh klien saya, dalam hal ini Badan Bahasa. Jadi ketika saya mendownload itu dalam satu kali download itu disimpan dalam satu file saja, sedangkan Badan Bahasa membutuhkan satu file tersendiri untuk setiap artikel berita. Nah, itu yang saya lakukan, saya membuat program untuk membagi satu file utuh tadi menjadi beberapa file sesuai dengan format yang ditentukan oleh klien saya. Dan di situ bisa kita lihat di sebelah kanan, ya, layar Anda, ada 11.942 file dalam 7 folder yang berbeda. Ya, ini mungkin tadi teks beritanya secara utuh itu mungkin tidak sampai 20 file, ya, tapi memang harus saya potong-potong kembali menjadi beberapa bagian yang berbeda begitu, ya, sehingga sampai 11.000 sekian, hampir 12.000. Baiklah, jadi tadi sudah saya jelaskan bagaimana pengumpulan data ilustrasinya di Ignale dan Koin. Lalu di bagian awal tadi sudah saya jelaskan seberapa otomatis kita bisa mengumpulkan data, dan di bagian awalnya lagi saya menjelaskan tentang pengumpulan data secara umum. Dan berikut adalah beberapa buku atau artikel yang bisa Anda baca, ya, kalau Anda tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang apa yang saya kemukakan pada presentasi ini. Baik, jadi demikian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar atau mungkin saya ada yang kelupaan, Anda boleh tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa juga kirimkan email, direct message, dan sebagainya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.